Hai, berjumpa kembali bersama saya Membong Alasria Gultom dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi kita yang mau kita bahas kali ini yaitu materi baru di bab 2, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita senantiasa bersyukur atas berkat yang masih Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat senantiasa melakukan pembelajaran kita walaupun masih melalui pembelajaran daring. Baik, materi kita di bab pertama sudah selesai terkait tentang dinamika penerapan Pancasila. Semoga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang sudah kita pelajari bisa senantiasa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, dalam pembelajaran kita ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, siswa harus mampu memahami kedudukan dan makna setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kamu sebagai peserta didik harus bisa menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, siswa bisa menerapkan sikap dan perilaku sesuai apa yang diamanatkan pokok pikiran dan juga alinea yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin kamu sering mendengarkan isi teks Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan mungkin kamu pernah menjadi petugas membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945 ini pada saat kita melakukan upacara bendera. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki 4 alinea, dan setiap alinea itu memiliki makna. Tahu tidak kamu apa saja makna yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Dan juga di setiap alinea itu memiliki yang namanya pokok pikiran. Apakah kamu tahu apa saja pokok pikiran yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Iya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari anak-anak MEM simak dan pahamilah video penjelasan dari MEM ini. Yang pertama kita pahami dulu arti Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang menjadi sumber dari segala hukum, yang dimana di sana termuat peraturan tentang sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik mengatur pemerintahan maupun mengatur tentang kehidupan warga negaranya. Nah, yang pertama arti Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini adalah hukum dasar tertulis yang merupakan sumber dari segala hukum yang memuat peraturan tentang sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan bernegara. Jadi dalam Undang-Undang Dasar inilah tercakup segala peraturan yang mengatur setiap kegiatan pemerintahan itu, baik mengatur pemerintahnya maupun yang mengatur tingkah laku warga negaranya. Nah, sehingga Undang-Undang Dasar disebut hukum tertinggi. Jadi untuk membuat peraturan-peraturan di bawahnya lagi seperti undang-undang, kemudian TAP MPR, kemudian Perpu dan juga Perda, acuannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu sendiri memiliki dua bagian. Bagian yang pertama itu ada pembukaan. Nah, di dalam pembukaan ini nanti ada 4 alinea. Nah, setiap alinea ini memiliki makna dan juga memiliki pokok pikiran yang kita jadikan sebagai acuan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada batang tubuh atau disebut juga isi, disebut pasal.
Dari kedua bagian ini yang bisa dirubah itu adalah si batang tubuh, yang dalam pengubahannya itu dikenal dengan istilah lain, yaitu dengan adanya amandemen. Ada yang tahu itu apa amandemen aku? Ya, amandemen itu adalah perubahan terhadap isinya Undang-Undang Dasar. Jadi isi Undang-Undang Dasar itu bisa ditambah, bisa dikurang, tergantung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Nah, dari kedua bagian ini, bagaimana kedudukannya, Mem? Nah, dari kedua ini bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar inilah, ya, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh. Dengan perkataan lain, pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi yang terpisah dari batang tubuh. Karena dalam pembukaan merupakan pokok kaidah fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar. Kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar itu lebih tinggi dibandingkan dengan batang tubuh? Karena di pembukaan ini terdapat cita-cita bangsa, tujuan bangsa ini, dan juga di sana terdapat dasar dibentuknya negara Indonesia. Nah, mari kita amati bersama isi teks Undang-Undang Dasar. Coba kamu perhatikan ya, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar ini terdapat 4 alinea dan setiap alinea memiliki makna. Isi teks pembukaan Undang-Undang Dasar ini sering kita perdengarkan pada saat upacara bendera di sekolah kita. Nah, teks pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki 4 alinea dan setiap alinea memiliki makna dan juga pokok pikiran yang menjadi acuan kita dalam bertingkah laku dalam kehidupan bernegara. Nah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini disahkan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus oleh sidang PPKI, yang merupakan bukti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah diakui secara bulat sebagai konstitusi negara kita. Nah, adapun yang menjadi hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum tertinggi, yang mana di sana terdapat juga dasar negara kita pada alinea keempat. Pembukaan juga merupakan kaidah negara yang mengandung pokok pikiran, yang mana pokok pikiran ini juga dijabarkan dalam pasal-pasal ataupun isi dari Undang-Undang Dasar. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber dari cita-cita hukum dan juga cita-cita moral yang ingin diwujudkan. Jadi bukan hanya sekedar tertulis apa yang menjadi isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi isinya pembukaan Undang-Undang Dasar itu harus kita wujudkan dalam kehidupan bernegara, karena itulah yang menjadi cita-cita dan juga tujuan bangsa Indonesia ini. Baik, anak-anak mem, mari kita pahami bersama tentang makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, alinea pertama mengandung makna pengakuan hak kodrati dan juga aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Hak kodrati di sini maksudnya adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi hak dasar kita itu merupakan hak asasi yang tidak bisa diambil oleh siapapun, karena itu adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, bahwa Indonesia mengatakan bahwa hak kodrati tadi adalah anugerah dari Tuhan, sehingga Indonesia menentang yang namanya penjajahan. Yang kedua, adanya aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Ya, penjajahan di sini dianggap tidak berperi kemanusiaan dan juga peri keadilan, sehingga Indonesia ingin menyuarakan itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segalanya bangsa, termasuk Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain. Yang kedua, makna alinea kedua tadi
terdapat cita-cita bangsa Indonesia. Ya, cita-cita itu sama dengan harapan, keinginan bahwa kemerdekaan yang sudah didapatkan Indonesia itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi cita-cita bangsa Indonesia tadi menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa kemerdekaan itu harus diisi dengan negara yang merdeka, negara yang berdaulat, negara yang adil, dan juga negara yang makmur. Jadi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan saat ini harus diisi dengan hal-hal positif yang berkaitan dengan cita-cita bangsa kita, ya, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, makna yang terkandung di sana ada dua juga, tentang motivasi bangsa Indonesia ataupun dorongan semangat untuk mewujudkan kemerdekaan, dan juga pernyataan spiritual bangsa tentang kemerdekaan kita ini merupakan rahmat ataupun karena bantuan Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita bisa mendapatkan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan bukan semata-mata karena hasil kerja keras kita saja, tetapi karena memang berkat ataupun penyertaan Tuhan sehingga kita bisa mewujudkan kemerdekaan dan juga menikmati kemerdekaan saat ini. Di alinea keempat ini terdapat 3 hal nanti, ya. Ingat 3 hal. Pertama, di alinea keempat ini terdapat yang namanya tujuan negara. Tujuan negara ini dibagi 2 lagi di anakku. Ada tujuan khusus, ada tujuan umum. Tujuan khusus ini nanti itulah yang berkaitan tentang kebutuhan negara kita. Tujuan khusus itu sama dengan ke dalam. Berarti ke dalam itu ke negara kita. Tujuan umum itu ya tujuan keluar, ya. Berarti berkaitan dengan dunia internasional. Nah, tujuan khusus itu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu tujuan khusus atau tujuan yang berkaitan ke dalam, ya, bangsa Indonesia. India. Sedangkan tujuan umumnya itu yakni bahwa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia inilah yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, yakni politik bebas aktif, ya. Bebas aktif maksudnya tidak memihak baik blok barat maupun blok timur kita, negara yang netral yang cinta dengan yang namanya perdamaian. Nah, sedangkan makna dalam alinea keempat yang kedua itu adalah terkait tentang dasar negara kita. Dasar negara kita itu Pancasila. Itu termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, dan yang ketiga, di dalam alinea keempat itu juga terdapat bentuk negara kita, ya. Yang mana bentuk negara kita tertulis di sana dengan kalimat, ya, dengan kalimat bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, berkedaulatan rakyat yang dimaksud di sini adalah negara yang dibentuk untuk rakyat, oleh rakyat, ya, untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Jadi kekuasaan itu berada di tangan rakyat, ya. Yang menjelaskan bentuk negara kita itu negara persatuan yang berkedaulatan rakyat. Jadi itu 3 tadi hal penting yang terdapat di alinea keempat. Pertama, tujuan negara, dasar negara, dan juga bentuk negara Indonesia. Nah, mari anak-anak MEM kita pahami bersama makna pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam pokok pikiran pertama ini, intisarinya itu menjelaskan tentang negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan penjabaran sila ketiga Pancasila. Disinilah negara berperan untuk melindungi setiap warga negaranya, baik dari ancaman di dalam negara maupun dari luar negara. Dalam pokok pikiran pertama ini sangat menekankan yang namanya sifat persatuan dan menolak paham perseorangan, dan juga mengajak untuk memiliki sifat nasionalisme atau sifat cinta tanah air. Dalam pokok pikiran kedua,
menegaskan tentang negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Nah, di sini diajak untuk setiap warga negara memiliki kesadaran bahwa hak dan kewajibannya sama, dan juga negara harus berkewajiban untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Ya, saya ulangi, inti pokok pikiran kedua tadi bahwa di sini setiap warga negara posisinya sama berkaitan tentang hak dan kewajiban, dan juga warga negara berkewajiban untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ya, di pokok pikiran ketiga ya menjelaskan tentang negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila, yang mana intisari dari pokok pikiran ketiga ini bahwa negara kita harus berkedaulatan rakyat, yang mana kekuasaan itu di tangan rakyat, dan juga harus mengutamakan musyawarah dan perwakilan dalam pelaksanaan pemilihan pemerintahannya. Nah, sedangkan dalam pokok pikiran keempat, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, inilah penjabaran dari sila pertama dan juga sila kedua Pancasila. Nah, di sini intisarinya menekankan bahwa pemerintahan kita itu harus melestarikan yang namanya perbuatan-perbuatan luhur, atau pemerintahan kita itu harus berdasarkan perbuatan-perbuatan luhur atau perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua intisari dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ini sumbernya itu adalah dari Pancasila. Jadi dijabarkan dari Pancasila itu, dari kelima sila tadi. Ya, di pokok pikiran pertama tadi itu ada sila ketiga. Pokok pikiran kedua ini adalah penjelmaan dari sila kelima. Kemudian pokok pikiran ketiga merupakan penjabaran isi Pancasila sila keempat, sedangkan dalam pokok pikiran keempat penjabaran isi Pancasila sila pertama dan juga sila kedua. Jadi 3, 5, 4, 1, 2 ya. Baik. Nah, demikian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Akan kita bahas kembali lagi lebih dalam terkait pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan semangat pagi. Terima kasih.